Alangkah indahnya agama Islam yang menuntun bahwa agama bukan hanya moco kitab terus ya, bukan sekolah terus atau apapun, tetapi memang inilah agama Islam yang penuh dengan jamal, penuh dengan jalal, dan penuh dengan keindahan-keindahan yang lainnya. Saya ingin menyuguhkan kebahagiaan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kalau saya sendiri pribadi mengingat-ingat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bukan mengajarkan hanya satu sisi saja, tetapi juga ada sisi-sisi yang lainnya. Beliau manusia yang paling sempurna. Di dalam sebuah kitab disebutkan bahwa tidak ada sebuah ibadah amalan baik kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sinar, sebagai pimpinan, sebagai orang yang terdepan. Ketika disandingkan orang yang sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang terdepan sholat sampai membengkak kakinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disandingkan orang yang berpuasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lupa dan terus dan sering berpuasa. Bahkan ketika ada sahabat kelaparan dan sampai dihilangkan dengan menali sebuah batu di perut para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu batu, tetapi Rasulullah lebih dari para sahabat yang lainnya. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga masuk dalam hal tersebut. Dalam sebuah zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana lisanuhu rotban bidzikrillah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam agama yang sempurna, agama yang bukan hanya rohani saja, tetapi agama yang juga agama yang realistis, agama yang penuh dengan tidak hanya teori tetapi realita bahwa manusia memang perlu disuguhi rohnya maupun jasadnya. Oleh karena itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bahkan di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan tarian-tarian oleh bangsa Habasyah. Jadi tarian Habasyah dilaksanakan oleh tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Habasyah, dan dijalankan tarian tersebut, ditonton oleh Sayyidah Aisyah, ditonton oleh orang muslimin di Masjid An-Nabawi, di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tarian tersebut Sayyidina Umar, beliau keras. Sayyidina Umar pun ingin melarang, ini di masjid bagaimana dibuat tarian Habasyah. Lalu Rasulullah SAW, da'hu ya Umar, biarkan hai Umar. Lalu ada sebuah cerita, walaupun ini bukan hadis yang kuat, tetapi ini juga memperkuat hadis yang sahih. Tadi yang pertama adalah hadis di mana datang Sayyidina Ali, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang bersama Zaid bin Harithah, bersama Ja'far bin Abi Thalib, yang mana dalam cerita yang hadis yang kuat bahwa ini royoan ketika Sayyidah Hamzah meninggal. Anaknya ini yang ngerawat siapa setelah kematian Sayyidina Hamzah. Lalu seluruhnya ingin merawat dan ingin wafa kepada Sayyidina Hamzah, maka bersainglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersainglah Sayyidina Ja'far, bersainglah Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika datang Zaid bin Harithah, Rasulullah bersabda, ini katanya Sayyidina Ali meriwayatkan dawuhnya Kanjeng Nabi, ya Zaid bin Harithah, anta akhi wa maulaya. Engkau hei Zaid, engkau adalah saudaraku dan maulaya, hamba yang saya merdekakan atau kekasihku. Lalu apa yang dilakukan Zaid? Bergembira karena dikatakan oleh sang Rasulullah SAW yang dicintai, engkau adalah saudaraku. Siapa yang enggak senang dibilang saudara dari Rasulullah SAW? Siapa yang enggak senang dibilang kekasih dari Rasulullah SAW? Lalu Sayyidina Zaid keluar fahajala. Hajala itu apa? Tak menari seperti Zafin. Jadi apa yang dilakukan syarah tadi juga dilakukan oleh sahabat ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang Sayyidina Ja'far, ya Ja'far, anta asbahu khalqi wa khuluqi. Engkau menyerupai bentuk fisikku dan engkau menyerupai khuluqi, akhlakku,
Karena Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib masih sepupu misanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun terbuai Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang enggak terbuai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib pun ketika dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kum ya abad turab. Ini bukti kalau cinta. Kum ya abad turab. Berdirilah hai abad turab. Maka Sayyidina Ali pun tidak ada kunyah yang lebih dicintai oleh Sayyidina Ali kecuali biturab, abad turab. Kenapa? Karena itu keluar dari mulut sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ja'far sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan engkau paling serupa dengan diriku, Sayyidina Ja'far pun terbuai keluar sambil menari seperti Zafin, ya. Kakinya agak diangkat-angkat. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun demikian. Ketika juga datang ingin melamar biar dirawat putri Sayyidah Hamzah kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta minni, engkau termasuk dari diriku. Maka Sayyidina Ali pun sangat terbuai karena yang keluar dari mulut sang kekasih. Begitupun para sahabat-sahabat apabila keluar sesuatu yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun para sahabat ikut terbuai. Maka ini pelajaran juga bahwa kita menghormati Kanjeng Nabi, kita menjadi umat Kanjeng Nabi, jangan kok sholawatnya itu tanpa ada rasa. Boleh Anda sholawat, boleh Anda mukmin, tapi gak akan sempurna imannya kalau sholawatnya itu terucap dengan perasaan cinta. Maka kesempurnaan itu apabila sudah disertai perasaan. Maka ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Oleh karena itu para sahabat-sahabat pun demikian. Jadi orang yang luar biasa itu apabila sudah bisa mencintai pekerjaannya. Tidak ada pekerjaan atau sesuatu yang sukses kecuali pasti diikuti dengan perasaan cinta. Ngaji yang sukses kalau sudah cinta ngaji. Sholat yang bisa melakukan banyak kalau sudah senang sholat. Orang yang bisa bersolat banyak itu enggak bisa dilakukan kecuali kalau sudah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Ali dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pun, maka Sayyidina Ali pun ikut berjoget ria. Oleh karena itu di sini Maulidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menurut ahlillah ini waktas sofa, waktu bergembira, subhanallah, bahwa agama Islam itu bukan kok kenceng-kenceng tok, tetapi bergembira pun sering menjadi apa? Ibadah. Senang atas kelahiran Rasulullah SAW yang menerangi jagat raya menjadi luar biasa. Ini mari kita senang atas kelahiran Rasulullah SAW. Yang masih belum bisa merasakan, perbanyaklah sholawat, banyaklah tahu cerita-cerita Rasulullah SAW.